Oke kawan-kawanku semuanya, cemana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin tonton kalian video ini ya kan ya. Semoga saja kita yang menonton video ini selalu yang namanya diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan yang paling penting yaitu kesehatan kantongi ya kan. Kalau nggak sehat kantong kita sakit aja bawaannya nengok orang ini ya kan weh. Nah, tapi kan weh, sebelum kita lanjut ke inti videonya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung ya kan, baru mampir channel aku ya kan, baru nampak kalian video ini ya kan, apalagi langsung kalian gerakkan tangan kalian itu buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani, khususnya terkhusus pada kebun sawit. Nah, cuman nggak mau juga kalian subscribe channel ini? Cukup tahu aja lah, nggak kawan lah kalau kita kayak gitu ya kan weh. Malas lawan yang kalian kayak gitu, pelit kali kalian ya kan. Enggak kak, bercanda ya weh. Nah jadi kan weh, ngomong-ngomong tentang suksesnya petani sawit, pastinya mereka punya alasan tersendiri mengapa mereka gemar untuk menambah kebun sawit ketimbang menjual kebun sawit. Pastinya kalau kalian tinggal di daerah lingkup petani ya, pastinya itu kalian itu mengetahui ya kan, yang namanya kalau orang udah gemar yang namanya beladang ya kan, bertani ataupun berkebun sawit ya kan, pasti dia tuh lebih suka yang namanya menambah kebun sawit ketimbang menjualnya. Apa jadi alasan orang tuh suka kali nambah kebun sawit ketimbang dijual kebun sawit itu? Jadi apa kira-kira ya kan alasan mereka sangat gemar untuk membeli kebun sawit baru ya kan, ketika mereka para petani sawit itu sedang berada di masa puncaknya. Nah jadi kawan-kawan, ada yang tahu nggak apa sebetulnya alasan orang itu dibalik semua ini ya kan? Nah kebetulan kali ini aku bakalan mencari informasi ataupun jawaban kepada beberapa petani sawit yang sudah sukses. Nah jadi apa alasan mereka gemar menambah kebun sawit? Jadi buat kawan-kawan yang penasaran, yuk kita bahas dan pastikan kalian tonton sampai selesai, karena biar nantinya kita semua yang menonton video ini sampai selesai bisa menjadi petani sawit dengan kesuksesan di dunia dan di akhirat ya kan, amin ya robbal alamin. Nah jadi berikut ini merupakan 7 alasan mengapa petani sawit yang sudah sukses sering membeli kebun sawit secara tambahan. Jadi pokoknya kalau udah sukses dia mau beli lagi gitu ya kan. Nah jadi ini alasannya. Nah untuk alasan yang pertama itu karena hasil dari kebun sawit sangat menguntungkan. Petani sawit yang sudah sukses biasanya sudah menikmati hasil panen yang besar pada setiap bulannya. Nah jadi pendapatan dari panen buah sawit itu biasanya cukup tinggi ya kan, apalagi kalau harga TBS-nya itu sedang bagus. Nah karena keuntungannya besar, mereka punya uang lebih ataupun punya modal lebih yang bisa digunakan untuk membeli kebun tambahan dengan tujuan yang sederhana ya kan, semakin banyak kebun maka semakin besar hasil panennya. Dengan semakin besar hasil panennya, maka yang paling penting yaitu semakin besar penghasilan bagi para petani sawit tersebut. Nah kemudian alasan yang kedua itu yaitu ingin menambah sumber penghasilan dalam jangka panjang. Nah kebun sawit itu ibaratkan tabungan hidup dalam jangka panjang ya kawan-kawan. Selama pohon sawit masih aktif ataupun masih produktif, biasanya pada umur 20 hingga 25 tahun, kebun akan terus yang namanya menghasilkan uang. Jadi dengan membeli kebun tambahan, petani bisa menghasilkan penghasilan mereka akan terus bertambah dan bahkan bisa lebih stabil dari sebelum-sebelumnya jika ada jikanya ya, jika betul-betul dirawat. Kalau udah betul-betul dirawat ya kan, bahkan bukan cuman petani itu aja yang bisa menikmati ya kan, bahkan bisa sampai ke anak bahkan cucunya ya kawan-kawan. Nah kemudian untuk di alasan yang ketiga yaitu karena nilai tanah kebun sawit akan terus naik setiap tahunnya. Itulah makanya aku bilang investasi kebun sawit itu betul-betul menguntungkan ya kan, nggak cuma dari sawitnya, bahkan tanahnya juga menguntungkan. Jadi setiap tahun itu bakalan naik terus namanya tanah. Karena tanah perkebunan apalagi yang sudah ditanami dengan sawit yang produktif, harganya jarang itu turun ya kawan-kawan. Justru setiap tahun nilainya itu semakin tinggi. Itu sebabnya banyak petani sukses membeli kebun tambahan, bukannya hanya untuk panen, tapi juga yang namanya sebagai investasi properti. Kalau nanti butuh uang besar, kebun bisa dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga yang saat dibeli oleh petani sawit tersebut. Nah kemudian untuk di alasan yang keempat yaitu untuk memperluas usaha dan memperkuat posisi ekonomi keluarga. Dengan memiliki kebun lebih banyak, petani bisa memperluas usaha, misalnya mulai mengelola sendiri hasil panen, membuka lapangan kerja, atau bahkan membangun bisnis baru di sekitar sawit seperti transportasi buah, transportasi pupuk ya kan, atau alat panen ya kan kita jual-jual ya kan, kayak egrek, dodos dan segala macam lah. Maka hal ini akan membuat ekonomi keluarga semakin kuat dan tidak bergantung pada satu sumber saja. Nah
kemudian untuk di alasan yang kelima yaitu karena sudah paham cara mengelola sawit dengan baik. Jadi biasanya petani sukses sudah berpengalaman. Nah, misalnya tahu cara memilih bibit unggul, tahu cara memupuk dengan benar, tahu waktu panen yang tepat. Jadi ketika membeli kebun baru ya kan, mereka tidak takut rugi karena sudah mengerti bagaimana cara merawat sawit agar hasilnya itu maksimal ya kan. Jadi pengetahuan dan pengalaman inilah yang membuat mereka berani terus menambah lahan ya kan. Yaitu yang gue bilang ya kan, ilmu dan pengalaman itu sangat-sangat penting ketimbang uang. Nah, jadi dengan ilmu dan pengalaman kita menghasilkan uang. Namun kalau kita punya uang belum punya pengalaman dan pengetahuan yang jauh lebih dalam, maka kita itu apa ya bisa dibilang ya, tergolong sia-sia lah uangnya itu. Jadi kita itu harus yang namanya penting ya kan, namanya ilmu dan pengalaman. Nah, makanya kalau kalian butuh ya kan namanya ilmu-ilmu penting dalam kebun saya, apalagi kalian subscribe channel ini kan, jadi promosi pula aku ya kan. Nah, kemudian di alasan yang keenam yaitu untuk menyiapkan masa depan untuk anak-anak ataupun cucu mereka. Nah, jadi banyak petani sawit sukses itu membeli kebun tambahan sebagai warisan. Udah nggak bisa dibungkir lagi tuh banyaknya itu ya kan. Jadi sebetulnya kebun sawit itu dianggap aset berharga yang bisa diwariskan kepada anak-anak agar mereka juga punya kehidupan yang mapan di masa depan. Dengan begitu, anak-anak tidak perlu memulai dari nol lagi karena sudah punya kebun yang produktif, tinggal dikelola saja. Namun dalam tanda kurung ya kan ya, kok bisa ya kan anak kalian kecil itu ya kalian ajak lah sekali main ke ladang ya kan, kok bisa ya bantulah dia itu apa ibaratnya cara mengelolanya itu diajari ya kan. Jangan cuma taunya terima beres saja, begitu dia udah besar dikasih ladang nggak tahu dia apa-apakannya ya kan, dijualnya pula nanti 20 juta dalam 3 hektar mah tumpur lah kalian ya kan. Sia-sia yang dibangun semuanya itu ya kan. Nah, jadi itulah pentingnya kita wariskan kepada anak itu juga, jangan cuman yang namanya kebun aja kan, tapi ilmu dan pengetahuan itu juga kita wariskan sama orang itu. Biar apa, tau lah anak-anak zaman sekarang ya kan, asal-asal aja sama orang itu, asal senang orang itu dijualnya, padahal nggak tahu orang itu cuman susah-susahnya ya kan, merawatnya ya kan, membelinya. Jadi harus kita ajarkan sama orang itu ilmu dan pengetahuannya kan kawan. Nah, kemudian untuk menjaga ketahanan ekonomi saat harga sawit turun. Nah, jadi harga sawit memang biasanya itu naik sama turun ya kan kawan, biasanya itu ya kan. Nah, jadi petani sawit ini punya banyak kebun tetap bisa bertahan meskipun harganya sedang turun, karena ya kan jumlah hasil panennya besar, jadi nggak pala terasa lah ya kan kalau turun-turun sedikit ya kan. Yang menjerit itu kan kalau cuma punya lahannya itu sedikit lah bisa kita bilang ya kan kawan-kawan. Nah, jadi dengan kata lain, walaupun harga per kilonya itu turun, tapi total hasil dari banyaknya kebun tetap bisa menutup biaya dan memberikan keuntungan. Nah, jadi kesimpulannya ya kan, petani sawit sukses itu membeli kebun tambahan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena gaya-gaya kan ya kan, tapi karena mereka sudah memahami potensi jangka panjang sawit. Bagi mereka, kebun sawit bukan sekedar tempat tanam pohon, tapi sumber penghasilan, investasi, dan jaminan masa depan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Udah tahu kalian kan kenapa alasannya ya kan. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.